Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Dan pastikan anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi sama Miss Eva. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita lanjutkan ke materi pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk supaya mendapat keberkahan belajarnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang short message. Ada yang tahu nggak artinya apa short message ini? Kalau anak-anak nggak tahu, coba cek ya di Google Translate. Ketik tulisannya kayak gini. Udah? Ya, apa artinya? Betul, artinya pesan singkat. Jadi pada pertemuan kali ini, Miss Eva akan fokus membahas tentang pesan singkat. Anak-anak kayaknya udah pada nggak asing ya sama pesan singkat ini. Pasti anak-anak sering kan menulis pesan singkat buat siapa aja. Ya misalkan buat temannya. Buat siapa lagi? Buat orang tua, buat keluarga. Ya pasti udah nggak asing lah ya dengan benda ini ya, dengan si pesan singkat ini. Nah biasanya isi pesan singkat ini apa aja sih? Ya yang pasti informasi ya. Harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian menggunakan kalimat yang efektif. Jadi, pada pertemuan kali ini, Miss Eva akan fokus membahas yang pertama yaitu bagian-bagian dari isi teks pesan singkat. Jadi, anak-anak harus bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari pesan singkat ini harus ada apa aja. Kemudian, yang kedua, anak-anak bisa menuliskan pesan singkat yang efektif. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak diharapkan dapat meminta dan memberi informasi terkait teks pesan singkat yang berkaitan dengan acara kegiatan sekolah atau acara kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menuliskan pesan singkat sesuai dengan konteks penggunaannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak sama-sama yuk inti penjelasan tentang materi short message. Check it out! Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan short message. Pertama-tama Miss Eva mau tanya dulu nih sama anak-anak. Biasanya anak-anak menuliskan atau membaca short message ini di mana? Misalkan di kertas memo ya, atau di sticky notes yang ditempel di kulkas atau di meja orang yang bersangkutan yang akan kita kirimi pesan. Nah, namun saat ini hal tersebut sudah mulai ditinggalkan ya. Saat ini orang-orang sudah mulai beralih mengirimkan short message melalui fitur SMS atau melalui aplikasi chatting lainnya yang ada di sosial media. Karena short message ini menggunakan bahasa yang tidak formal, maka tidak diperuntukkan menuliskan short message untuk guru atau atasan kita. Biasanya short message ini diperuntukkan untuk orang-orang terdekat saja ya, seperti anggota keluarga, teman sebaya, teman-teman dekat kita. Adapun bagian-bagian dari short message yaitu sender, receiver, dan subject, yaitu isi dari pesan tersebut. Struktur umum short message yang pertama yaitu opening segment, yang mana isinya adalah salam pembuka, kemudian diikuti nama orang yang akan kita tuju untuk kita kirimi pesan. Kalau kita umat muslim pasti menggunakan assalamualaikum ya di opening segmentnya. Kalau orang di luar sana menggunakannya hello, hi. Nah, lalu diikuti nama orang. Contohnya misalkan pesan ini ditujukan untuk Miss Eva. Nanti orangnya tuh bisa nulis kayak gini, hello Eva, gitu kan. Oke, sekarang yang kedua, purpose atau tujuan. Tujuan isi pesan tersebut apa? Ya. Jadi, apa yang akan kita sampaikan itu terdapat di dalam purpose. Kemudian yang ketiga itu closing segment, yang berisi salam penutup, kemudian diikuti nama atau tanda tangan dari pengirim pesan ya. Jadi nanti kalau misalkan setelah selesai menulis tujuan, itu harus ditutup dengan thank you, biasanya terima kasih gitu kan.
Kemudian diikuti nama pengirimnya. Misalkan pengirimnya itu dari Ana. Nah, nanti Ana nulis di bawahnya Ana. Berarti tandanya nama di paling bawah kertas itu atau di paling bawah closing segment adalah pengirim dari pesan tersebut. Idealnya short message ini memenuhi syarat berikut. Yang pertama yaitu clear addressee atau kejelasan nama penerima pesan. Ya, jadi kalau pesan ini ditanggalkan di tempat umum, tapi di situ tercantum pesan ini jelas untuk siapa. Jadi tidak mungkin pesan ini terbuang percuma, pasti akan disampaikan pada penerimanya ya. Kalau penerimanya itu jelas namanya untuk siapa. Nah, kemudian yang kedua yaitu straightforward ya, langsung pada inti pesan yang akan disampaikan. Jadi tidak bertele-tele, namun langsung merujuk pada tujuan kenapa pesan tersebut perlu disampaikan. Yang ketiga yaitu clear instruction. Instruksinya jelas. Kalau pesan tersebut mengandung perintah khusus, maka harus ditulis dengan jelas ya, tidak bertele-tele, langsung pada intinya. Misalkan kita minta tolong untuk diamankan suatu benda. Nah, tulis tolong amankan benda ini. Nah, kemudian kalau kita misalkan minta tolong untuk menyimpan kembali kunci pada tempatnya. Nah, kita tulis di situ di dalam pesannya ya. Harus jelas instruksinya, tolong simpankan, tolong amankan, tolong ambilkan. Seperti itu ya. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah contoh short message tentang kegiatan sekolah. Oke, di sini pesannya untuk Rian ya. To Ryan, Buddy, I've just received news from Hardy. This afternoon, Mrs. Ida wants us to finish our project school. Please don't come late. Our group presentation must be good next week. Artinya seperti ini. Untuk Rian, Buddy itu artinya kayak hi bro gitu ya. Kayak hai teman gitu. Aku baru saja mendapat kabar dari Hardy. Sore ini, Ibu Ida ingin kita menyelesaikan proyek sekolah. Tolong jangan datang terlambat. Grup presentasi kita harus bagus di minggu depan. Dari pesan berikut tadi, sudah memenuhi bagian-bagian short message belum? Sudah ya, di situ ada nama receivernya, nama penerimanya Rian. Kemudian isinya subjek dari pesan tersebut sudah ada kan? Itu tadi kita baca. Kemudian nama sendernya di sini yang nggak ada. Tapi kenapa di sini nggak ada? Coba anak-anak perhatikan teksnya ini bentuk apa? Bentuk digital ya, makanya nggak perlu pakai nama pengirim di paling akhir isi pesannya, karena kan otomatis sudah kebaca kalau kita kirim lewat aplikasi chatting atau lewat SMS. Siapa sih pengirim pesan ini gitu kan? Oke, sekarang poin yang kedua, apakah short message ini sudah memenuhi generic structure dari short message? Sudah ya. Di sini ada opening segment, body, di situ kan ada hi bro kayak gitu. Kemudian ada purpose, yaitu isi tujuan kenapa pesan tersebut perlu disampaikan kepada Rian. Dimana si pengirim ini sudah sangat jelas ya menginstruksikan kalau Ibu Ida ingin sore ini kumpul untuk menyelesaikan proyek sekolah. Oke, yang ketiga, closing segmentnya ada nggak di sini? Nggak ada ya, nggak ada kayak thank you atau gimana gitu kan di sini. Tapi kan yang penting isi dan tujuannya sudah tersampaikan ya. Bisa kita simpulkan, pesan berikut ini sudah memenuhi poin yang ketiga itu tadi, yang good short message requirement. Yang pertama, dia sudah clear addressee, sudah jelas diterima oleh si receivernya, ditujukan kepada siapa pesannya. Kemudian yang kedua itu clear instruction, instruksinya jelas, tidak bertele-tele, dan straightforward, langsung pada intinya, langsung to the point, maksud pengirim pesannya itu apa. Selanjutnya adalah contoh short message yang kedua. Dear Badara, please meet me at the library at 8:30 p.m. I'll be waiting at the main entrance. See you later, Catherine. Untuk Batara, tolong temui aku di perpustakaan jam 3:30 sore. Aku akan menunggu di pintu masuk utama. Sampai ketemu nanti. Catherine, perhatikan short message yang kedua ini sudah memenuhi bagian-bagian short message belum? Sudah ya. Di sini tertulis nama sender, Catherine, kemudian nama receivernya, Batara, dan subjek isi pesannya ada ya, yang menunggu di perpustakaan itu.
Oke, sekarang masuk poin yang kedua. Coba pesan berikut ini sudah memenuhi generic structure short message belum? Sudah ya. Di situ ada opening segmentnya, dear, pakai salam kayak hello, hai. Kalau di sini pakainya dear. Kemudian ada purpose, tujuan pesan tersebut dikirimkan. Dan yang ketiga itu ada closing segment ya. See you later, sampai jumpa nanti, kayak gitu. Dan jelas ya, sudah memenuhi poin ketiga yang good requirement short message, karena di sini sudah clear addressee, jelas ditujukan untuk si Batara. Kemudian yang kedua, pesannya juga straightforward, langsung pada intinya, tidak bertele-tele. Dan yang ketiga, clear instruction, instruksinya jelas kalau diminta untuk datang ke perpustakaannya jam berapa dan ditunggu di mana. Sangat jelas ya instruksinya di situ. Baiklah anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang short message. Gimana anak-anak sejauh ini masih bisa mengikuti nggak? Ada kesulitan nggak? Nah, jadi nanti anak-anak bisa langsung praktekkan ya bagaimana cara menulis short message yang efektif dalam bahasa Inggris. Kalau begitu, Miss Eva pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.